Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur, tetapi ini sangat menarik, sekaitan dengan pemeriksaan saksi seorang kepala sekolah, di mana dicecar pertanyaan habis-habisan oleh salah seorang pengacara Gus Nur dan Bambang Tri yang yang rambutnya memutih. Nah, saya juga tidak tahu namanya sahabat-sahabat, tetapi ini adalah salah seorang tim dari pengacara tim lawyers Gus Nur CS. Nah, sebelum melihat videonya sahabat-sahabat, saya menyampaikan ke sahabat-sahabat bahwa pada saat saksi dicecar pertanyaan oleh pengacara ini, itu memang pertanyaannya itu sepertinya di luar konteks atau di luar dari persoalan yang substansi. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Mari kita lihat. Pak, saya nggak ulang nih, tadi Bapak menyatakan bahwa sebagai bukti asli ada sama orangnya, ya, kami punya fotokopi. Bapak ngomong gitu kan, supaya kita nggak ulang. Oke, pertanyaan ini. Apa sebagai kepala sekolah di mana saja untuk mendapatkan keaslian tersebut sumbernya selain daripada fotokopi, selain daripada orang yang punya, kemana Bapak mau pergi untuk mengecek itu, untuk menambah keyakinan Bapak kemana? Saya punya data asli buku induk, Kan sudah, fotokopi udah Bapak jawab. Fotokopi kami sudah sangat kuat karena orisinil. Enggak, saya tanya Bapak sebagai kepala sekolah tahu nggak di mana lagi tempat mengecek keorisinalan daripada ijazah sebagai kepala sekolah? Saya tanya. Ya kan sudah, ya nggak boleh ulang sama majelis, makanya saya nggak mau. Yang tersalib, iya. kan gimana? Oke, Pak Jokowi. Ya, terus yang kedua, Dinas. nah dinas belum disebut tadi kan? Bapak belum nyebut dinas kan? Cuma data. Belum ada pertanyaan itu, Pak. Oke, dinas, oke. Sekarang, nah, berarti udah ngaku ya, karena nggak ada ditanya. Dinas itu di mana? Dulu sejarah dinas itu Jangan dulu yang Bapak tahu sekarang. Sekarang ini dinasnya ada di Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu Apa masih tuh? ikut kota, Dinas Pendidikan dan Dipora. Oke, apa nama dinas itu apa? Itu pertanyaan saya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu Bapak sudah cek belum? Kami nggak punya hak untuk mengecek. Kami sudah punya data, Bapak. Nggak bisa ngecek Kami nih. punya data. Saya bacakan Karena nih. tugas bukan itu, Pak. Dengar dulu. Lah, Itu di luar tugas kami. permasalahan. Tugas utama kami 3 sudah sangat-sangat menyibukkan. Kan ada permasalahan yang Bapak Kami yakini. Jangan terlalu memaksa, Yang Mulia. Oke. Saya terlalu memaksa saksi untuk menjawab. Anda merasa tidak perlu. Kan gitu. Perlu. Udah ada sama Pak Jokowi, udah punya Tidak fotokopi, kuat. udah punya data. Ya, Oke. saksi sudah Ini menjawab. saya bacakan nih. Untuk mengecek keaslian ijazah melalui situs resmi Kemendikbud. Namun, situs ini khusus untuk mengecek keaslian ijazah SD, SMP, SMA, bukan dikti maksudnya. Ini ada tempatnya. Bapak tahu nggak tempat ngecek ini? Kalau ngecek monggo. Hah? Apa? Kalau Bapak ingin ngecek semonggo. Orang saya tanya Pak, apa Bapak untuk Kami merasa, keyakinan Bapak, Bapak. kami merasa bukti yang kami punyai sudah kuat. Oke. Saksi sudah menjawab, cukup sampai di situ keyakinannya. Artinya Tidak harus ke. saya malah disuruh ngecek. Ya kan? Oke, jadi berarti nggak ada masalah sama Bapak. Iya. Nah, sekarang untuk menunjang keyakinan Bapak itu namanya subjektif. Keyakinan Bapak. Kita nggak yakin, kok ada 2 warna biru, satu hitam, satu. Ini subjektif. Kedua, ya kan? Jokonya yang satu DJ. Sudah lama. sudah dijawab, dia tidak bisa jawab. Keyakinan dia itu hanya untuk dia. Ini ada tempat legalitasnya ada kok. Tapi malah saya disuruh periksa. Gini. Ya? Jadi keyakinan Bapak itu subjektif untuk Bapak, bukan objektif. Objektif itu adalah tadi termasuk ini badan resmi pemerintah. Betul. Nah, jadi kemarilah nanti pembuktiannya, kesimpulannya ini kekuasaan majelis hakim.
ya kan? Nah, kita semua ada bersalah, dibuktikan oleh Profesor Egy, tidak cermat, tidak apa. Nah, monggo kita di sini sama-sama mengalah. Ya, sahabat-sahabat, itu tadi ya videonya kita sudah lihat semua bagaimana keseruannya, bagaimana si pengacara si rambut putih ini melakukan apa ya? Pertanyaan-pertanyaan kalau kita lihat ya sedikit membabi buta lah, sedikit membabi buta karena kelihatannya pengacara ini itu lepas apa ya, lepas kontrol, kemudian tidak mengerti arah apa yang dia pertanyakan, sampai-sampai hakim itu beberapa kali melakukan teguran atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, muncullah keanehan-keanehan yang mereka apa ya, pengacara ini mereka lakukan sambil mencecar habis saksi JPU. Tetapi sahabat-sahabat ya, bahwa ternyata dari kalau kita lihat itu banyak sekali persoalan atau apa yang dia pertanyakan itu tidak sinkron atau tidak berkesesuaian. Misalnya sekaitan dengan soal keyakinan saksi, di mana dia meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Selain yang dijawab tadi oleh kepala sekolah, di mana lagi Anda bisa menemukan keyakinan itu? Nah, di sini yang sedikit agak terbalik, sahabat-sahabat. Kenapa dia terbalik? Karena yang seharusnya pengacara ini, karena dia tahu di mana alamatnya, dia bilang tadi di Dikti atau di Dinas Pendidikan. Seharusnya dia yang lebih dahulu meng-cross check ke sana atas tuduhan itu, karena ini adalah klaimnya dia, memastikan dulu apakah memang benar hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Tri terhadap ijazah Jokowi itu memang terdata di Dikti, di dinas, atau seperti apa. Nah, kan seandainya ini ya, karena saya juga ini bukan pengacara, sahabat-sahabat ya. Seandainya saya seorang pengacaranya Bambang Tri, di waktu sebelum menangani perkara ini, maka secara otomatis saya akan berpikir sebagai logika pengacara bahwa informasi yang masuk ke kantor kami sebagai kantor pengacara perlu yang namanya verifikasi awal dulu sebelum menandatangani yang namanya kontrak bersama antara klien dengan pengacaranya. Tapi kalau begini pertanyaannya, sahabat-sahabat, berarti sebelum diiyakan atau sebelum kasus itu diambil, ditangani, berarti memang dia tidak melakukan verifikasi check and recheck lah kalau itu, supaya kita sebagai seorang pengacara itu punya bahan, punya dokumen bahwa apa yang dilakukan klien kita ini itu memang benar atau seperti apa. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat atas kalau kita melihat video itu. Jadi akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.